Pemirsa, kami masih membuka kesempatan Anda untuk bertanya langsung kepada narasumber, tapi kita sekarang bergabung bersama dengan Bang Said Didu terlebih dahulu. Kita ingin tahu bagaimana pandangannya ketika ada nama-nama yang mungkin saat ini menjadi sorotan publik dipilih menjadi Komisaris Independen PT Telkom. Bang Said Didu, tanggapan Anda seperti apa, Bang, mengenai nama Abdi Sleng yang dipilih menjadi Komisaris Independen PT Telkom? Selamat malam. Saya malam ini senang karena di tengah-tengah pesimisnya saya terhadap BUMN, ternyata masih banyak sekali orang yang ingin BUMN itu selamat dan dikelola secara profesional. Terbukti dari banyaknya suara publik terhadap pengangkatan Abdi Negara Sleng menjadi Komisaris Telkom. Artinya rakyat masih sayang kepada BUMN. Jadi saya titip ke Bung Arya, mendengarkanlah suara rakyat untuk selamatkan BUMN ke depan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga posisi saya seperti Pak tadi posisi saya adalah saya hanya ingin BUMN selamat dan punya marwah dikelola secara profesional, itu saja. Bang Said Didu. Jadi bukan karena sakit hati. Ingin BUMN selamat, memang saat ini kondisinya kritis atau bagaimana? Ya, banyak yang kritis, tapi nanti kita bahas di topik lain lah. Nah, saya ingin katakan, mencoba dulu apa sih sebenarnya persyaratan menjadi komisaris. Ya. Adalah benar apa dikatakan Bung Arya tadi, tidak ada aturan yang dilanggar. Karena aturannya memang sangat longgar. Karena di dalam undang-undang, peraturan PP dan peraturan menteri, itu hanya menyatakan memiliki kompetensi, memiliki integritas, memiliki pengalaman di bidang korporasi. Hanya itu saja. Nah, kalau bobotnya itu bisa 1 sampai 10. Nah, asal memiliki bobot itu tidak melanggar undang-undang. Pertanyaannya, bobot seperti apa yang dibutuhkan di Telkom? Nah, Telkom itu saya katakan itu BUMN kelas A yang bertaraf internasional. Nah, saya dulu mencoba membagi terus, ada 4 kelas BUMN itu, A, B, C, dan D. Kelas A adalah perusahaan yang betul-betul bertaraf internasional. Kompetensi orang-orang yang harus duduk di sana adalah kompetensi internasional. Akhirnya, orang terbaik di Indonesia di bidang itulah yang duduk di kelas A, apalagi di komisaris. Kelas B adalah orang-orang yang terbaik di kawasan ASEAN atau Indonesia. Yang C adalah yang terbaik di Indonesia. Yang D adalah biasanya yang lebih susah. Perusahaan kecil. Nah, Telkom adalah kelas A. Nah, sehingga orang yang ditempatkan di sana, kalau memang kompetensi, maka kompetensi terbaik. Saya sekali lagi tidak menyatakan Abdi Negara itu tidak kompeten, tapi kompetensinya terbaik adalah di musik. Kompetensi terbaiknya adalah di event organizer. Itu kompetensi terbaiknya. Nah, coba carikan tempat yang sesuai kompetensi terbaiknya. Nah, tadi dikatakan dia ahli konten. Saya mengecek, saya tidak menemukan nama itu di dalam ahli konten. Nah, jadi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini hanya marwahnya BUMN. Akhirnya, untuk menghindari bahwa siapapun boleh menjadi komisaris BUMN. Karena BUMN itu ada tempat gengsi juga. Saya saja dulu tidak berani masuk komisaris yang besar-besar. Karena saya menganggap, walaupun saya sekretaris Kementerian BUMN. Karena saya menganggap kompetensi saya belum kelas A. Saya nggak berani, padahal asesmen saya bisa menempatkan di mana saja. Tapi saya menyadari diri saya bukan kelas A di kompetensi itu. Bang Said Didu. Ya. Anda menyatakan bahwa Abdi memiliki kompetensi terbaik di bidang musik dan juga konten. Tapi kan boleh-boleh saja kalau dielaborasi dengan PT Telkom yang saat ini mungkin gencar memproduksi konten-konten digital. Masih ada korelasinya kan, Bang Said? Saya jelaskan dulu. Tolong kita pikirkan, saya mengerti arah ke sana, tapi begini. Tunjukkan saya perusahaan telekomunikasi yang betul-betul juga merangkap perusahaan konten di dunia. Tidak ada. Konten ada perusahaan konten yang mencari jalur yang digunakan menyalurkan kontennya ke seluruh masyarakat. Nah, itulah Telkom. Jangan sampai nanti karena jalan tol itu
kontennya mobil, maka dijadikan komisaris adalah pabrik mobil. Nah itu. Nah tapi beginilah, saya memaklumi betul apa yang pembenaran dilakukan. Saya tidak kritik pembenaran itu, karena begini, pengangkatan komisaris itu prosesnya begini, apalagi Telkom itu pasti sepengetahuan presiden, pasti. Karena itu ada tim penilai akhir. Biasanya setiap posisi adalah 3 orang dicalonkan ke atas dan presiden menentukan mana yang dipilih dari 3 masing-masing posisi. Itu dulu, saya nggak tahu sekarang. Atau mungkin saja presiden sekarang sudah menitip di awal. Yang penting ini masuk, selebihnya terserah kau. Dan bisa juga begitu. Nah. Tetapi aturannya adalah masing-masing posisi itu 3 untuk masing-masing posisi naik ke presiden dan dinilai oleh tim penilai akhir. Dan tim penilai akhir itu adalah presiden dan beberapa menteri dan menteri terkait kemudian memilih. Saya nggak tahu sekarang, Bung Arya mungkin tahu bagaimana prosesnya sekarang. Bang Saididu, kami juga melibatkan netizen untuk bertanya langsung Bang. Ini ke Abang ini, pertanyaannya dari Andri Bang. Andri ini menanyakan, yang nyinyir kali ini kalau nanti pihaknya yang berkuasa juga jangan-jangan sama-sama bagi-bagi jabatan. Jadi siapapun yang nanti berkuasa ya siapa tahu circle terdekatnya dulu pasti yang dipilih. Itu pertanyaan dari Andri. Ada Bang juga Saididu. yang masuk kemudian Bang Saididu dari Andre, katanya sah-sah dan legal saja sebenarnya, pantas-pantas saja. Namun pertanyaannya, efektif tidak orang-orang yang diangkat, kompeten tidak di bidang usaha yang dijabatnya. Menurut Bang Saididu? Saya bilang sah-sah, semua sah saja. Disitulah uji seorang birokrat, seorang pengambil keputusan. Saya katakan dulu, saya waktu asesmen BUMN merangkap ketua tim evaluasi ketua tim evaluasi seleksi direksi dan komisaris BUMN. Itu di meja saya ada 970 CV dari Istana, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, dan relawan. Apa yang saya lakukan adalah saya buang ke tong sampah, hanya 100 yang ikut seleksi, dan itu yang lulus paling kayaknya sekitar nggak sampai 20 orang. Nah, disitulah diuji orang menjalankan amanah. Apakah amanah yang disediakan ke dia itu dilaksanakan dengan baik. Nah, tidak ada salahnya, masukkan saja diseleksi, tapi kalau nggak cocok buang ke tong sampah. Itu normal-normal saja gitu. Enggak. Maksud kami seperti ini, Bang Said. Dampak fatalnya apa menurut Anda kalau memang orang-orang ini dipilih? Begini, saya katakan begini. Biasanya ya, jangan sampai dianggap mundur lagi. Biasanya komisaris yang tidak punya kompetensi itu akan menjadi penikmat jabatan di dalam BUMN. Itu biasanya. Nah, dia penikmat jabatan atau yang paling jauh lagi adalah dia menjadi pintu intervensi ke BUMN. Baik. Karena dia tidak punya kompetensi. Nah, saya berharap nanti mungkin Bung Arya bisa membantu karena Bung Arya sama-sama di Komisaris Telkom. Kita dengarkanlah apa sih omongannya Sleng di dalam rapat supaya kita tahu. Nah, tadi Bung Arya menyatakan bahwa menempatkan salah satu direktur dari ahli konten ke Telkom. Nah, biasanya komisaris itu lebih pintar dari direksi. Kalau saya melihat CV yang direksi Telkom itu lebih tinggi daripada kompetensinya daripada Abis Sleng. Bagaimana orang kompetensinya lebih rendah mengarahkan orang yang kompetensinya lebih tinggi? Karena begini, komisaris memberikan arahan loh. Dan memberikan arahan. Sampai situ jadi dulu harus Bang, ini boleh kompetensinya dijawab lebih langsung tinggi. Bang Arya. Bang Arya, boleh langsung dijawab Bang Arya? Kalau nanti dibilang lebih pintar komisaris, saya rasa dulu Bang Saididu juga di Antam tambang kan bukan lebih pintar juga daripada dirut-dirutnya tambang itu. Clear itu. Ini clear ya, clear. Saya makanya Bang, jangan pakai definisi itu. Karena Abang nanti kena juga gitu. Bagus kita. Bukan. Tapi apakah Abang gagal? Tapi apakah Abang gagal? Enggak. Ternyata Abang berhasil sebagai komisaris di sana. Loh, saya good governance yang saya pegang, bukan ahli tambang. Ini kan benchmark kan sama-sama ahli konten, Mas. Loh, Oke? gini ya, enggak. Saya mau beritahu bahwa, tadi kan Anda bilang bahwa komisaris lebih pintar daripada direksinya. Saya beritahu bahwa pada saat Pak Saididu jadi komisaris di Antam, Bapak nggak lebih pintar daripada mereka. Tapi Abang punya kemampuan untuk pengawasan. Kan gitu. Dan Abang berhasil, saya nggak mengatakan, nggak ada yang mengatakan Abang gagal di Antam. Itu juga bukti. Tadi gitu. Bung Arya
Bung Arya menyatakan ada ahli konten direksi, masuklah selain ahli konten juga. Itu kan benchmarknya sama gitu loh Mas. Jadi jangan sampai direksinya lebih jago daripada komisarisnya, itu saja. Dalam hal konten loh. Iya, tapi kan artinya ada pengawasan hal lain, Bang. Kita kan belum tahu Ya, juga itu, iyalah, saya benar. Pembenaran saya terima semua. Bukan pembenaran ini lah. Nanti abang Iya, ketika pembenaran. nanti ketika abang kemarin diangkat jadi komisaris dibilang pembenaran juga kan nggak juga. Loh, bukan. Kan Dan gitu. Saya nggak seperti bandingkan itu, sapi gitu loh. dengan sapi. Nggak seperti kambing itu. dengan kambing. Itu orang yang pernah sekolah. Ya bisa saya tambahkan ya. Gini, ini kan refleksi saya berdasarkan pengalaman. Menurut saya begini, syarat komisaris itu saya membayangkan minimal dia harus punya satu dari kemampuan teknis ini atau kemampuan ilmu ini ya. Tapi kemudian bungkusnya adalah integritas. Jadi integritas itu is a must. Nah satu itu pertama adalah dia punya pengetahuan di bidang ekonomi secara umum, manajemen. Bagus lagi kalau dia bisa baca financial statement misalnya, laporan keuangan. Jadi dia paham soal itu. Tapi kan kita tidak Superman ya, artinya kita tahu semuanya, kan nggak mungkin. Yang kedua, paling tidak dia tahu pengetahuan teknis tempat di mana perusahaan tersebut melakukan usahanya. Jadi ada pengetahuan teknis yang dia tahu dan sangat paham sehingga dia pantas di sana. Nah ketiga, karena saya orang hukum dan jangan lupa yang namanya komisaris itu pengawas. Dia harus paham yang namanya aturan hukum. Karena kalau dia nggak tahu hukum, maka kemudian dia tidak bisa menjadi pengawas yang baik. Tapi satu atau salah dua, salah tiga dari pengetahuan ini, kalau kita punya tiga-tiganya good kita. Tapi kalau tidak minimal satu ya, harus dibungkus oleh integritas. Tetapi kan kita bicara mengenai era good governance. Kita bicara tentang clean government. Karena ini government juga, tidak hanya good corporate governance. Memang kriterianya itu harus dibuat di awal sesungguhnya, gitu loh. Jadi gini. Nyambung sedikit Iya. bahwa kalau kriterianya tidak dibuat di awal, jadinya pembenaran. Jadinya pembenaran, jangan Jadi, sampai seperti itu. Nah, kriterianya harus di awal, lalu kemudian saya membayangkan kalau saya Menteri BUMN ya saya kompetisikan saja biar Ibu Irma mendapatkan sekalian putra menanggapi Bang terbaik Saididu ya. ini perlu juga. Ibu Irma. Putra mendapatkan putra terbaik. Tapi kalau kita mendapatkan level kemampuan yang sama, ya preferensi itu biasa. Baik. Biasa. Tapi kalau sudah kami levelnya tangkap. beda, yang misalnya lebih baik kita singkirkan, yang buruk kita majukan, nah itu nggak benar. Ibu Saya- Irma saya- tanggapannya. saya- silakan, Bu Sebelum Irma ke dulu. Bang Sedikit Egy, aja. ke Ibu Irma dulu. Bang Oh, Egy. boleh, Kita boleh. dengarkan Ke Bu Irma dulu, boleh. silakan. Sekaligus menanggapi Bang Saididu. Iya, boleh-boleh aja Bang Saididu tadi mengatakan bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan kritisi. Saya orang yang nggak anti kritik. Saya kira bagus-bagus saja. Tapi perlu diingat gitu ya, perlu diingat juga kalau Bang Saididu mengatakan bahwa komisaris itu harus lebih pintar dari direksi itu juga nggak benar juga. Secara gitu ya. logika? Ya enggak juga, karena apa? Karena kan di komisaris itu dibagi banyak, kita ada 6 orang dan situ dibagi, kompetensi dibagi-bagi. Jadi saya misalnya ngurusin keuangan karena saya ketua komite audit. Kemudian ada yang dinumerisasi, kemudian ada lagi misalnya yang ngurusin operasional. Kami bagi, kalau di Pelindo hari ini, di Pelindo 1 kita bagi. Tugas itu kita bagi rata. Jadi pertanggungjawaban kita kepada pemegang saham, kepada publik juga jelas gitu. Jadi nggak seperti yang dulu-dulu Bang Saididu. Kalau dulu-dulu mungkin, Oke. tapi kalau yang sekarang karena sejak saya masuk di 2020 itu semua sudah berubah. Baik, Bang Jauh Saididu. perubahannya Jadi sejak ternyata dipegang tidak oleh Pak harus Erik lebih itu jauh pintar kok sekali. dari direksinya Bang. Bang Saididu silakan. Halo. Tidak harus lebih Begini. pintar. Logika, saya setuju, tidak semua pintar, tapi begini. Tugas komisaris adalah memberikan arahan dan pengawasan kepada pelaksanaan direksi. Bagaimana seorang yang lebih bodoh mengawasi yang lebih pintar? Itu saja logikanya. Kalau memang kurang pintar, ya cari yang lebih pintar. Kalau kurang pintar lagi, pendidikan tambahkan, gitu loh. Jangan Bang. menyatakan tidak perlu pintar, harus pintar. Clear saya. Sorry Bang, sorry. Bukan berarti dia bodoh. Kalau dia
tidak lebih pintar dari direksi. Kalau direksi itu kan juga terbagi. Ada direktur keuangan, ada direktur operasional, dan nggak semua direksi itu mengetahui gitu ya. Jadi sebentar. Jadi sebentar saya mau sampaikan dulu. Contoh begini Bang ya. Direktur keuangan dia nggak ngerti operasional. Nggak ngerti operasional, tapi dia khusus ngurusin soal keuangan. Komisaris bekerja itu dibantu juga Bang, dibantu oleh komite-komite di situ. Paham, Pak. Ya, jadi nggak bisa juga dikatakan bahwa kita ini kalau kita nggak lebih pintar berarti kita bodoh. Oh sorry juga, nggak begitu. Oke, baik. Kita mampu di bidang kita. Pinternya sama. Gitu. Oke. Pinternya sama, Oke. tapi bidangnya beda-beda. Bang Oke, Saidi baik, kita Didu. dengarkan Bang Saididu. Iya. Jelas sekali, Bu. Saya tidak menyatakan seorang tahu semua. Ibu Irma sebagai komite audit harus lebih pintar daripada direktur keuangan. Itu clear. Kalau ibu lebih tidak pintar, maka ibu nggak bisa mengawasi direktur keuangan. Oke, clear kan? Tidak perlu komisaris lain. Itu saya contohkan tadi. Selain sebagai dinyatakan Bung Arya bidang konten, maka dia harus lebih pintar dari direktur konten, bukan kepada seluruh operasional, gitu loh. Bang Saididu ini Itu maksud saya. Ya, ini menjadi menarik karena lagi-lagi saya tadi ya membawa 3 kriteria yang saya kutip dari Bang Adian di Kompas. Dia menyampaikan bahwa kalau misalnya harus diberikan misalnya sebagai mereka yang pernah berjuang, relawan atau tim sukses, maka 3 kriterianya yang saya baca. Yang pertama, kalau diusulkan oleh partai politik yang benar-benar top dan berjasa betul. Yang cuma nebeng-nebeng di belakang ya sekenanya lah gitu. Kompetensi yang kedua. Yang ketiga keberpihakan. Betul-betul berpihak pada, ini kan disebut sebagai alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian. Alat pemerintah loh ini. Nah tapi kemudian muncul satu pertanyaan agak penting nih, mumpung Bang Saididu ada. Ini komisaris ini rata-rata ditempatkan sebagai yang nama-nama besar ini, komisaris independen. Oke. Kalau Ibu Irma independen ya? Independen. Pertanyaannya ini independen dari apa? Bang Oke, Saididu baik, langsung Bang Saididu. bertanggapi. Pelan-pelan. Apakah pengangkatannya yang independen? Oke. Atau dia Apakah independen tugasnya? dari apa saja? Atau kemudian dia independen dalam arti selama tidak bersuara kritis? Oke, baik. Bang Saididu silakan. Nah, Menarik kan? pertanyaan sangat bagus. Hampir seluruh tim sukses itu diberi gelar komisaris independen. Padahal komisaris independen adalah biasanya diambil dari perguruan tinggi atau diambil orang yang sudah sangat berpengalaman sehingga dianggap tidak bisa ditekan oleh siapapun dalam mengarahkan perusahaan. Adalah agak aneh tim sukses menjadi komisaris independen. Itu agak aneh. Nggak apa-apa lah komisaris nggak independen aja gitu. Jangan dibungkus independen. Karena independen itu menyuarakan suara rakyat. Bagaimana seorang tim sukses bersuara independen itu sangat susah dipahami. Jadi saran saya tidak menolak. Dan gajinya sama aja kok. Gajinya sama aja, tugasnya sama aja. Jadi kalau Bung Arya nanti mengangkat berikutnya, udahlah nggak usah malu-malu, nggak usah kasih komisaris independen lah. Karena pasti nggak independen. Ya Bang Saididu ini lupa sama regulasi. Independen itu artinya tidak mewakili pemegang saham gitu. Itu clear aja lah. Itu Baik. perlu Nah, diperdebatkan. baik. Banyak Itu aja. pertanyaan yang masuk Maria ya. Bang Saididu terima kasih sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Nanti kita libatkan Bang Arya. Ada pertanyaan masuk? Ada Maria, pertanyaan, terima boleh kasih banyak dibacakan? Bang Saididu, selamat malam. Ada pertanyaan masuk juga khusus Bang Arya lagi kali ini Bang. Mention nama Bang, mention nama ini ya. Mention nama dari Putu Rudi Setiawan. Dengan pernyataan yang selalu repetitif bahwa Abdi menguasai konten. Saya khawatir jangan-jangan Bung Arya sedang bingung antara membahas manajer Telkom dengan komisaris Telkom. Tugas komisaris kan adalah mengawasi bukan mengeksekusi. Tapi di segmen selanjutnya dan kami tunggu juga pertanyaan dari Anda semua melalui Twitter @catatan_demokrasi. Kami hadir sesaat lagi. Oke, Anda kembali di Catatan Demokrasi. Bung Arya, jangan-jangan Bung Arya bingung kali Bang? Membedakan antara manajer dan juga komisaris. Kan komisaris pengawas, bukan Nah, justru operasional. Karena beliau tuh paham mengenai itu, dia bisa mengawasi yang urusan seperti itu. Jadi harus lebih paham dong tentunya daripada Ya, direksi. dia paham, kan dia paham banyak hal gitu ya. Banyak hal untuk konten-konten dia banyak paham hal seperti itu. Jadi dia akan mengawasi hal-hal yang seperti itu juga.
Dan sekarang mungkin banyak orang nggak tahu mengenai bagaimana bisnisnya Telkom gitu ya. Saya mau jelaskan misalnya, Boleh. ada yang tahu nggak kalau di Telkom itu ada Telin. Telin itulah Telkom Internasional yang dia punya seperti Telkomsel di Timor Leste misalnya. Dan dia masuk di berbagai negara yang bisa masuk untuk seperti posisinya T-Cell gitu. Selama ini ya cuma jual pulsa dan sebagainya gitu. Jual data dan sebagainya. Nah kita mau berangkat nih lebih jauh, kita masuk ke digital. Makanya sekarang kita cari orang-orang memang punya kemampuan itu. Nah. Tidak hanya kemampuan teknis, tapi juga bisa mengawasi Bang hal-hal Arya yang sedang seperti mau itu. mengatakan bahwa sebelumnya Telkom tadi disinggung-singgung oleh Bang Said Didu direksi ya, dan otomatis hal-hal teknis lainnya belum banyak melakukan hal itu. Maka sekarang kedatangan Abdi Sleng ini justru untuk bukan Mengangkat mengawasi lah. tapi mengangkat Mengangkat, itu, dan nah. karena itu Gini. menjadi tidak fair kita menilainya pada saat ini Jika tidak karena diberitahu. sebelumnya itu belum dilakukan atau belum diberitahu Belum juga oleh maksimal, Bang Bang. Arya. Sekarang kita tahu. Kita belum Jadi kita harus maksimal kasih aja. waktu dulu kan? Ya kita cari waktu dulu lah. Iya, iya. Enggak, sebelumnya memang belum dilakukan. Gini, sudah dilakukan. Oke. Kalau strategi itu dilakukan, kita kan udah bikin, tapi kan belum maksimal. Oke. Kita maksimal, tapi kan kita butuh juga orang yang bisa mengawasi. Orang yang mengawasi hal Karena saya tersebut. belum lihat, sorry loh ini. Bang Arya sangat yakin Abi ini sudah memahami pelanggan. ekosistem Oh, digital pelanggan dan itu loh, langsung IndiHome diterapkan. saya Kalau pelanggan. kalau nggak yakin kami nggak angkat gitu Oke, Bang. bos. Mungkin Saya pelanggan Bang Refli, soalnya, Bang saya Refli. konsumennya. Berapa gede sekarang net profit Telkom sekarang? Tahun 2000 kan kemarin baru Net profit sekitar 20 triliun. 20 triliun ya. Makanya dibilang kelas A ya, 20 Belindo, triliun. Belindo. Kecil lah. Jadi memang kata saya Didu memang ada kelas A, kelas B, kelas C, Hingga kelas D. D. Jadi kalau Anda masuk kelas A maka Anda akan makmur. Kira-kira Bang Arya begitu berarti ya. makmur. Makmur. Karena pendapatannya pasti besar kan. Juga dulu dari dulu kita makmur juga. Tapi kalau sesuai dengan kinerjanya, Emang Bang apa, tapi Refli, kelihatan kok beda senyum. kinerjanya Tapi, mendapatkan porsi tapi yang begini, besar. Beda saya senyum sebenarnya Inalum dengan saya beda mau senyum meres ya. Telkom. Saya mau meres 2 atau 3 isu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini juga refleksi instead of hanya bicara Abdi Sleng. Kalau Abdi Sleng itu katakanlah kita bicara tentang orang meragukan kapasitasnya karena dianggap pemusik dan lain sebagainya. Tetapi decision makernya kan bukan dia. Decision makernya adalah penguasa sendiri tentunya sampai presiden. Tapi ada satu hal yang ingin saya raise isunya ya. Pertama adalah rangkap jabatan, ya kan. Yang kedua adalah wakil menteri menjabat sebagai komisaris. Yang ketiga adalah gaji komisaris itu bahkan lebih besar dibandingkan Presiden Republik Indonesia. Gaji dan tantiemnya. Jadi yang keempat itu ada putusan sebenarnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang mengatakan wakil menteri itu sebenarnya inkonstitusional. Tapi memang itu masih dalam pertimbangan tidak diamar putusan. Makanya tidak diikuti. Nah saya ingin meres isu mengenai rangkap jabatan ya. Kita bicara tentang yang namanya conflict of interest. Waktu ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang komitmen waktu, Ya. walaupun dia kerja part time, tapi komitmennya juga full time. Komitmennya harus full time. Ya, Oke, kita komitmennya tangkap. full time. Dia harus konsentrasi juga. Apalagi perusahaan yang katakanlah sedang menghadapi badai dan lain sebagainya kan. Karena at any time komisaris itu langsung bergerak dia kalau ada masalah-masalah Oke, baik. perusahaan yang Komitmennya harus kita bergerak. tunggu. Nah, ini banyak juga pertanyaan yang lalu masuk, Bang wakil Refli. wakil menteri. Coba bayangkan ya. Saya pernah mengkritik misalnya Budi Sadikin ketika menjadi wakil menteri ya. Sekarang menderita dia karena gajinya lebih kecil. Ya benar, saya frankly speaking. Nah, waktu jadi wakil menteri, dia menjadi wakil komisaris utama Pertamina. Komisaris utamanya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Karena ini kebalik-balik jadinya. Dia di Kementerian BUMN dia orang nomor 2. Oke. Yang bisa menentukan jabatan komisaris utama di Pertamina, tapi di korporasi dia anak buahnya, bukan anak buah ya sesungguhnya, dia Di bawah. di bawah koordinasi, one step. Baik. Kita Bang nggak Refli, kami bicara harus anak mengakomodir buah ini ya. pertanyaan yang Nah, banyak sekali Bang masuk ini. yang Bang, ya. seperti itu menurut saya memang kita harus perbaikin ke depan. Sudah kita tangkap Bang Refli. Kita Bang dengarkan Refli, ini dulu pertanyaan dari pertanyaan netizen, dari netizen. dengan inisial CPID ditujukan kepada Bu Irma dan juga Bang Arya, tapi ini ke Bu Irma, Bu. Menurut narasumber komisaris, wah langsung menyebutkan komisaris Bu ya, pemberian jabatan itu suatu hadiah atau amanah Bu. Ini langsung ngeborong Bu pertanyaannya. Kemudian kalau jawab amanah, apa yang diamanatkan ke saudara? Oke, kalau jawab memajukan perusahaan dan lain-lain ketika perusahaan rugi, apa yang Anda lakukan? Ada lagi Bu ini pertanyaan Bu dari netizen Bu. Kalau jawab akan memperbaiki ketika sampai due date-nya tidak tertolong, apakah bersedia untuk mundur Bu Irma? Pertanyaan dari masyarakat ini Bu. Ya,
sekarang peraturan di Kementerian BUMN itu kerugian korporasi itu ditanggung renteng. Ditanggung renteng oleh komisaris dan board of director. Itu perlu diketahui publik loh ya. Komisaris. Artinya kami kalau nggak benar-benar gitu bekerja, kita juga punya resiko. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau dikatakan seperti yang saya bilang tadi, saya punya kompetensi. Saya 22 tahun ya kerja di Pelindo 2. Terus kalau kemudian memang saya menjadi jubir Jokowi kemarin di Pilpres. Tapi bukan berarti itu hadiah buat saya karena saya punya kompetensi. Dan saya memang ya mohon maaf saya bisa menyatakan diri saya bahwa saya mampu menjadi Layak, komisaris pantas untuk layak, menduduki komisaris. pantas. Ya, karena saya terbukti sekarang saya ditunjuk oleh Dekom sebagai ketua komite audit karena memang saya punya kompetensi di situ. Kompetensinya ada. Jika kita Ya. boleh berandai-andai, pertanyaan tadi Terus nomor begini, 4, yang ketika tidak ketiga- sampai bersiap mundur. Begini, yang ketiga, saya dan teman-teman ya, khususnya saya nggak mau bicara yang lain. Kami sedang membereskan banyak hal di Pelindo 1 yang kemarin-kemarin itu tidak tertata dan sekarang sudah tertata baik dari laporan keuangannya, kemudian bahkan saya melakukan yang namanya audit operasional. Dulu nggak pernah ada yang melakukan itu. Komisaris di Pelindo 1 itu belum pernah ada yang melakukan yang namanya audit operasional. Tapi karena saya pernah bekerja di Pelindo 2, saya tahu persis bagaimana caranya membenahi Pelindo 1 agar operasionalnya ini bisa sesuai dengan target yang kita tetapkan di rapat Rakomdir namanya. Jadi saya lakukan itu gitu. Dulu nggak pernah ada itu, tapi saya bilang nggak bisa. Audit operasional harus dilakukan supaya kita tahu kenapa kok misalnya dulu waktu 2018 Pelindo 1 itu kalau nggak salah marginnya 1,2 T ya Bang ya, Prof ya. Kemudian pada saat saya masuk itu anjlok sampai 180 miliar saja. Kenapa? Karena memang ada utang di situ yang memang harus dibayar ketika kita membangun Kuala Tanjung misalnya seperti itu. Iya, enggak. Ini kan ada pembangunan, ya ada investasi, bisa dipahami gitu. Tapi bagaimana caranya kami di Dewan Komisaris kemudian bisa menaikkan ya laba yang kemarin turun karena memang kita harus membenahi, kita punya investasi, kita harus bisa kembali rebound. Dan itu kita lakukan dan alhamdulillah itu bisa kita capai. Baik Ibu Irma. Jadi kalaupun kita dikatakan, kalau saya dikatakan, saya bilang begini, kalau ada regulasi yang menurut saya nggak benar, ya, dan ini membahayakan saya karena ada regulasi tanggung renteng itu, saya nggak akan tanda tangan. Baik. Dipecat silahkan aja pecat, nggak ada urusan saya Baik, kok. jadi kalau ada komisaris Gitu tidak ya. perform, Jadi, alangkah baiknya ia mengundurkan diri terlebih dahulu Bang sebelum Arya dipecat bilang, ya Bang Arya. Bang Arya yang seperti Bang Arya bilang tadi itu betul. Kalau memang nggak punya kompetensi dicoba, absensinya nggak jelas ya, kemudian KPI-nya nggak jelas ya, memang nggak bakalan bertahan di situ. Bang gitu. Arya, kita rangkum sedikit pertanyaan dari netizen beberapa yang sama, satu saja, tolong dijawab dengan singkat. Akankah atau tidak akan? Kemudian pertanyaannya masih adakah kursi kosong bagi relawan Jokowi yang kompeten nanti di kursi-kursi komisaris yang akan datang? Yang pasti komisaris kan jalan terus. Ada atau tidak Bang? Loh, Bagi kita kursi nggak relawan? tahu. Siapa bisa jamin? Gak ada yang bisa tak jamin. Berarti ada ya, Bang? Enggak loh, direksi aja kita nggak bisa jamin. Ada nggak ada nggak bisa jamin. Direksi copot aja bisa jamin, nggak bisa Secara jamin. teoritis pasti selalu ada. Selalu karena ada, oke. akan ada tetap orang yang berganti, diberhentikan, diangkat. Dari dan lain relawan dan Baik, masih kita ada. tunggu nanti nama-nama kejutannya siapa lagi Bang Itu Refli, setiap Bapak-Bapak. saat, kalau Mungkin- setiap grup itu selalu ada biasanya pergantian. Baik, Bapak-Bapak, sesaat lagi di catatan demokrasi. Mohon maaf durasinya terbatas. Bang Arya, Ibu Irma, Bang Refli dan juga Bang Effendi Ghazali. Kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz Fikri Haikal MZ. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang terhormat Bapak Ibu narasumber malam ini, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ketika Islam mencapai puncak kejayaannya periode Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan politik untuk kemajuan agama Islam. Politik digunakan untuk lebih menguatkan agama, bukan menjual agama untuk kepentingan politik. Saudara-saudara, tetapi pada umumnya kepentingan politik sering melahirkan pro dan kontra. Itu biasa terjadi di iklim demokrasi negara kita. Karena itu, sayangnya yang lebih dominan keputusan-keputusan politiknya tidak lain dan tidak bukan ada dua balas. Pertama, balas dendam. Yang kedua, balas jasa. Karena itu setiap keputusan-keputusannya pasti melahirkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita. Dari sisi agama saya ingin mengatakan bahwa Islam menganjurkan kita agar punya sifat husnuzon. Husnuzon kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon artinya berbaik sangka. Bukankah dalam Islam sendiri sudah diingatkan bahwa kalau kita memiliki dan pasti kita memiliki kekurangan, maka kekurangan kita ditutup oleh orang lain dengan kelebihannya. Begitupun orang lain sebaliknya. Mereka memiliki kekurangan, tentu ditutupi oleh kita yang memiliki kelebihan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, jabatan merupakan amanah. Menyia-nyiakan amanah, khianat, dan khianat merupakan salah satu bentuk dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan satu riwayat. Ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi pemimpin, diberikan jabatan, diamanatkan kekuasaan. Apa yang terjadi? Umar bin Abdul Aziz melaksanakan pesta. Pesta apa? Bukan pesta meriah nan megah, tapi pesta air mata. Jauh di keheningan malam, Umar bin Abdul Aziz gelar sejadah, melaksanakan salat sunnah, memohon pertolongan Allah sambil berdoa dengan harapan Allah memberikan pertolongan untuk membawa rakyat kepada nilai-nilai kebaikan. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa kita dianjurkan oleh agama untuk husnuzon, berbaik sangka kepada sesama, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, tiap kita tidak ada yang bisa semuanya. Tiap kita pasti punya kekurangan. Kekurangan kita orang lain yang menambal, dan kekurangan orang lain kita juga yang akan menambalnya. Karena itu mari sama-sama kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diangkat untuk mengemban sebuah amanat diberikan pertolongan oleh Allah dan bisa membawa bangsa ini menuju kemakmuran. Tetapi perlu saya ingatkan sebuah hadis di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza usnida," apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, "fantaziris sa'ah," maka tunggulah kehancurannya. Mudah-mudahan dengan pelantikan beberapa orang yang dipilih untuk mengurusi BUMN, Allah berikan mereka pertolongan sehingga membawa BUMN ini menjadi BUMN yang bisa mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fikri Haikal MZ bisa bergabung bersama kami Ustadz yang sudah menutup catatan demokrasi malam hari ini. Kita tunggu siapapun yang saat ini sudah menduduki posisi komisaris, baik komisaris utama maupun komisaris independen, terobosannya
kerjanya untuk kemajuan bangsa ini. Dan tadi seperti harapan dan juga doa dari Ustadz tadi ya, menjadikan BUMN mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih Bung Arya. Bang Arya, Bu Irma. Bu Irma, Bang Effendi Ghazali dan juga Bang Refliano sudah hadir di Catatan Demokrasi. Bisa kita sambil berdiri semuanya? Ustadz Fikri bisa bergabung bersama kami di tengah. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Asegaf, kita berjumpa di Catatan Demokrasi minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa.